Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang adab-adab puasa. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, ada adab-adabnya yang harus kemudian kita jaga, yang harus kemudian kita perhatikan. Ya. Dan adab-adab itu ada dua garis besar. Yang pertama, ada adab yang sifatnya wajib dan ada adab yang sifatnya sunnah. Ya. Dan kedua-duanya penting untuk kemudian kita ilmui, penting untuk kemudian kita jaga. Sebab seorang muslim tentu mereka semuanya menginginkan apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persembahan itu bukan asal-asalan, bukan dilakukan atas dasar tanpa ilmu, tapi hendaklah segala ibadah yang kita lakukan semuanya kita lakukan atas dasar ilmu. An ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kita melakukan ibadah-ibadah berdasarkan daripada ilmu, berdasarkan daripada cahaya ilmu, karena kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kemaksiatan. Wa antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Kita meninggalkan dosa dan maksiat, kita meninggalkan pun atas dasar ilmu, karena kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim tentunya segala ibadah yang ia lakukan selalu berdasarkan dengan ilmu, selalu berlandaskan dengan ilmu. Maka pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan beberapa adab yang wajib untuk kemudian kita jaga. Yang pertama, yaitu segala perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita selain daripada puasa. Maka pada saat kita berpuasa, pada saat kita berada di dalam bulan Ramadan, maka perkara-perkara yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita, maka hendaklah kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Seperti contoh misalnya solat. Ya, jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang kemudian sementara dia berpuasa tapi tidak solat. Ada di antara kaum muslimin sementara kemudian dia berpuasa tapi kemudian tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Ya, misalnya bagi laki-laki tidak solat berjamaah, tidak solat berjamaah di masjid, padahal solat berjamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Suatu ketika Nabi SAW datang sahabat yang buta meminta izin kepada Rasulullah SAW, apakah dia bisa diberikan uzur untuk tidak sholat berjamaah karena dia buta, tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Awalnya Nabi izinkan, tapi setelah dia pamit, setelah dia beranjak pulang, Nabi panggil dia kemari. Ya, Nabi bertanya, asami'tan nida, apakah engkau mendengarkan suara azan? Maka sahabat ini mengatakan, na'am ya Rasulullah, saya mendengarkan suara azan. Maka Nabi menganggap bahwa rumahnya itu tidak jauh. Ya, rumahnya tidak jauh, pasti berdekatan dengan masjid. Kalau dia dengarkan suara azan, maka Nabi mengatakan, kalau begitu ngoni datang, jangan sholat di rumah, ngoni datang sholat berjamaah. Ya. Kemudian adab-adab yang lain yang harus kemudian kita jaga, yaitu kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kita meninggalkan dosa-dosa. Seperti misalnya kita meninggalkan ucapan-ucapan dusta. Ya, jangan sampai sementara kita berpuasa kita berdusta. Kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar.
maka dihindari. Ini bisa merusak daripada puasa kita, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah terbiasa berdusta berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita. Hati-hati kalian dengan dusta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dengan seringnya berdusta akan mengantarkan diri kita kepada perbuatan fajir, kepada perbuatan dosa, kepada perbuatan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan dosa dan maksiat itu mengantarkan, menyeret pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kemudian ucapan dusta itu sudah menjadi hobi, sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang itu, maka Allah mencatatnya dia sebagai hamba yang pendusta. Waliyadzubillah min dzalik. Begitu juga yang perlu kita waspadai itu adalah ghibah, Pak. Sementara kita berpuasa, kita mendengarkan ghibah, kita mengucapkan ghibah, berhati-hati, bisa merusak kualitas daripada ibadah puasa kita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, diisrakan, dimi'rajkan. Kemudian Nabi melihat, diperlihatkan neraka jahanam. Nabi melihat ada hamba Allah yang kemudian menyiksa dirinya sendiri. Mukanya dicakar-cakar, mukanya berdarah-darah. Nabi bertanya, kenapa dia sampai begitu? Maka dikatakan, itu adalah orang yang suka menggibah daripada saudaranya. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang kemudian berpuasa tapi jalan terus dosa, jalan terus maksiat, sehingga kita tidak mendapatkan pahala daripada puasa kita. Barakallahu fikum. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, bisa menjaga diri kita, menjaga adab-adab puasa, dan puasa kita menjadi puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.